Om Swastiastu. Rajeng wengi, selamat malam. Om Swastiastu. Para pencinta pojok Bingin Bali, saya akan melanjutkan menampilkan kisah-kisah raja-raja sebelum Pandawa dan Kaurawa ada di Hastinapura. Nah, mungkin saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya pernah mendengar perang Baratayuda. Jadi keluarga Barata berperang. Sebenarnya itu perang keluarga, perang antar sepupu, yaitu Pandawa dan Kaurawa. 100 Kaurawa dan 5 Pandawa. Kemudian masing-masing mempunyai kolega-kolega raja-raja koleganya. Nah, kenapa disebut perang Barata? Karena ini adalah keluarga Barata. Jadi mungkin adik-adik banyak yang belum tahu siapa Barata itu. Nah, kapan dia ada, di mana, dan siapa bapak dan ibunya. Ini yang perlu akan saya ceritakan kepada adik-adik, kawan-kawan yang sempat mendengar atau menonton tampilan kisah ini. Saya akan mulai saja. Pada zaman dahulu sebelum ada Raja Pratipa di Hastinapura, kita tahu Raja Pratipa melahirkan Santanu, Santanu melahirkan Dewa Brata, kemudian Santanu melahirkan 2 bersaudara lagi, yaitu anak daripada Sayojana Gandhi. Nah, kisah ini sebelum itu. Jadi sebelum ada Pratipa. Yang jelas saya akan menjelaskan kepada adik-adik siapa Barata itu. Nah, tersebutlah di kerajaan Hastinapura pada waktu itu dahulu. Letaknya Hastinapura ini sangat strategis sekali, diapit oleh 4 benua. Rajanya bernama Raja Duswanta. Raja Duswanta ini sangat berwibawa, sangat dipatuhi oleh para rakyatnya, para abdinya, karena kebijakannya sangat bagus dan raja ini lurus, tegak lurus kepada rakyat, kepada undang-undang yang ada pada saat itu. Karena itulah apa yang dikatakan raja pasti diikuti oleh rakyatnya semua. Rakyat di sana senang sekali karena pemerintahnya bagus, keadaan ekonomi bagus, tata tentrem, gemah ripah loh jinawi, asing tinanur sarwo mupu, asing tinuku sarwo murah. Nah, itu artinya apa yang dibeli murah, apa yang ditanam itu akan berhasil dengan baik. Nah, dalam keadaan demikian, Prabu Duswanta ini ingin berburu bersama anak buahnya yang banyak ke tengah hutan. Banyaklah didapatkan hewan-hewan buruannya. Memang pada zaman dahulu semua raja itu, kebanyakan raja suka berburu.
Nah, entah berapa lama sudah di tengah hutan, tibalah ke suatu tempat pasraman. Pasraman itu adalah sebuah pertapaan yang sangat asri karena di sekitar pertapaan itu tumbuh berbagai macam bunga warna-warni, kemudian bersih. Maka raja itu beristirahat di luar pertapaan karena mengajak banyak anggota. Raja akan masuk sendirian ke pertapaan, takut kalau nanti kebun-kebun itu rusak diinjak-injak oleh rakyat yang begitu banyak yang ikut berburu bersama beliau. Kemudian takut juga di pertapaan itu menjadi bising karena ramai. Akhirnya para abdi raja itu tinggal di luar, jauh dari pertapaan. Nah, raja masuk sendiri. Terkejut sekali Raja Duswanta karena di pertapaan itu ada gadis yang cantik sebagai bidadari. Beliau terkejut karena beliau tahu bahwa pertapaan itu adalah milik seorang pertapa yang tidak beristri atau nyukle brahmajari. Akhirnya masuklah beliau secara pelan-pelan permisi, dan gadis yang cantik itu menyambut dengan air dan sangat ramah, mempersilahkan duduk, dan raja pun senang sekali. Raja begitu senangnya melihat kecantikan daripada gadis ini. Lalu raja bertanya, "Wahai adik manis atau ibunda yang cantik," begitulah, "siapakah gerangan adik ini? Ada hubungan apa dengan sang resi, dan sang pertapa ada di mana sekarang?" Dijawablah oleh gadis itu, "Pertapaan ini adalah milik Begawan Kanul atau Resi Kanul. Beliau sekarang sedang mencari kayu api." Nah, lalu raja melanjutkan, "Apa hubungan ibunda dengan sang pertapa? Apakah anak, padahal beliau tidak punya istri?" Nah, untuk itu tuanku, mohon tuan bertanya kepada sang Brahmana yang ada di sebelah. Nah, kebetulan di sana ada seorang Brahmana juga, seorang pertapa yang ada di sana, mungkin teman daripada Resi Kanul atau Empu Kanul. Nah, akhirnya sang raja bertanyalah kepada Brahmana itu, dan diceritakanlah oleh si Brahmana siapa gadis itu. Dahulu, membukalah sang Brahmana ini cerita. Dahulu ada seorang raja namanya Wiswamitra yang sangat sakti. Beliau ingin menambah ilmunya dan ingin menyamai kesaktian atau wibawa daripada Wasista yang ada di Kayangan, di Kendran. Kemudian mungkin ingin menyamai Kendran atau surga. Nah, dengan teguhnya Begawan Wiswamitra ini melakukan tapa brata, tidak makan dan tidak minum, maka Betara Indra atau Indra khawatir di surga. Jangan-jangan nanti beliau ada maksud lain. Maka dari itu Indra menyuruh bidadari Menaka yang sangat cantik untuk menggoda tapa daripada Resi Wiswamitra. Nah, dipanggillah bidadari Menaka, "Wahai anakku, kamu ganggulah tapa daripada Wiswamitra agar gagal, agar tidak tidak tembus." "Wah, saya takut karena resi itu sangat sakti, nanti saya dikutuk." "Ah, begini anakku,
Nanti akan saya perbantukan Dewa Asmara dan Dewa Bayu untuk membantu Anda. Pokoknya bantulah Kayangan supaya pertapaan daripada Wiswamitra itu gagal. Akhirnya Menaka pun menyetujui. Turunlah bertiga, yaitu Bidadari Menaka, Dewa Dewa Asmara, dan Dewa Bayu. Nah, begitu ada di hadapan sang pertapa, ini singkat cerita, maka sang Bayu menyingkapkan kain daripada bidadari sehingga kelihatanlah paha daripada bidadari itu. Kemudian Dewa Asmara memanah pikiran daripada Resi Wiswamitra. Akhirnya Resi Wiswamitra terbangkitlah birahinya melihat bidadari yang cantik. Akhirnya gagallah tapa daripada Resi Wiswamitra. Nah, di sanalah Begawan Wiswamitra merayu Bidadari Menaka. Akhirnya terjadilah kesepakatan. Terjadilah di sana hubungan cinta, saling mencintai di sana sesaat dan langsung melakukan perbuatannya. Nah, tidak diceritakan lagi karena Menaka sudah merasa berhasil menggagalkan pertapaan daripada Resi Wiswamitra, maka dia meninggalkan pertapaan itu menuju ke tengah hutan di pinggir sungai. Akhirnya sampailah Menaka ini melahirkan anak bayi. Nah, begitu bayi itu lahir, sang Menaka pergi ke Kayangan. Dan anak ini perempuan yang sangat cantik, dipeliharalah oleh burung Sakuni. Maka anak ini bisa bertahan hidup beberapa saat. Nah, pada saat itulah Resi Kanul yang mempunyai pertapaan tadi mencari bunga di pinggir sungai, menemukan bayi itu. Nah, karena bayi ini sedang dirawat oleh burung Sakuni, maka diberilah nama Dewi Sakuntala. Nah, mungkin adik-adik, kawan-kawan pernah mendengar Dewi Sakuntala ataupun mungkin pernah mendengar kisahnya. Nah, Dewi Sakuntala ini dianugerahi oleh Resi Kanul, dipelihara di pertapaan, semakin lama semakin membesar, dan inilah anak itu sekarang tuanku raja. Begitulah jawab daripada Brahmana. Nah, mendengar perkataan seperti itu, sang raja menjadi sangat ingin sekali, mencintai sekali gadis ini, karena gadis ini tidak main-main, anak seorang bidadari dan ayahnya adalah pertapa yang sangat sakti. Berarti ini adalah gadis yang luar biasa. Lalu raja berkata, "Wahai adik manis, adik cantik, saya berhasrat sekali ingin mencintai kamu saat ini. Tuanku, saya tidak berani kepada ayah, kepada Resi Kanul, kemudian nanti saya dimarahi." Oh, bukan. Akhirnya raja terus merayu, apapun yang diminta, apapun yang kamu minta, pasti akan saya luluskan. Nah, akhirnya begini, tuanku raja, ada permintaan saya nanti, kalau saya nanti melahirkan anak, biar anak inilah yang akan menggantikan tahta daripada tuanku raja. Raja pun mengiyakan dan terjadilah perbuatan itu yang namanya temuan atau wiwahe, yang disebut dengan cinta yang tanpa pacaran itu.
Dan begitu selesai melakukan itu, sang raja pun pergi. Nah, tidak lama kemudian datanglah Resi Kanwa, dan pada saat itu Dewi Sakuntala murung sekali dan tidak seperti biasanya menyapa sang resi dengan air suci, dengan basuhan air. Lalu Resi Kanwa berkata, "Wahai anakku, jangan kamu sedih. Ayah sudah tahu semuanya." Nah, setelah seperti itulah kata daripada Begawan Kanwa, Sakuntala ini menyambut kedatangan sang resi dengan air suci. Nah, tidak lama kemudian sang Dewi Sakuntala ini mulailah ada tanda-tanda perutnya membesar, dan semakin hari semakin membuncit, dan akhirnya lahirlah seorang anak, dan sudah dikaruniai juga oleh Resi Kanu. Diberikanlah nama anak ini, dan kebetulan laki-laki, namanya Sarwadamanu. Nah, sampailah lama, sampai umur kurang lebih 6 tahunan lah, Sarwadamanu ini sudah banyak sekali mempunyai keahlian berburu, mempelajari ilmu pengetahuan, bela diri dan lain sebagainya, diajarkan oleh pertapa di sana, terutama oleh Resi Kanu, tentang kebaikan, tentang hal-hal yang perlu dipelajari dalam kehidupan ini. Pokoknya si Sarwadamanu ini sudah seperti orang dewasa walaupun umurnya baru 6 tahun. Nah, akhirnya tunggu si Dewi Sakuntala ini, raja tidak datang. Karena raja pernah berjanji, suatu saat saya akan menjemput kemari Adinda untuk dibawa ke Puri Hastina. Akhirnya sudah semakin malu, punya anak sudah besar, tidak punya ayah, maka si Dewi Sakuntala ini mohon izin kepada sang resi. "Ayah, saya mohon izin akan menghadap sang Raja Duswanta untuk membawa Sarwadamanu untuk diserahkan kepada sang raja." "Oh iya, silahkan. Ini nanti kamu akan diantar oleh salah satu pertapa di sini sampai ke sana." Dan singkat cerita, berjalanlah mereka bertiga untuk menuju sang Raja Duswanta di Hastinapura. Sesampai di Hastinapura, sang raja sedang dihadap oleh para patih, tanda mandri, dan beberapa abdi-abdi di tempat forum pertemuan kerajaan. Nah, raja sedang berdiskusi, masuklah Dewi Sakuntala bersama anaknya dan ajudannya untuk menghadap sang raja. Dan berkatalah Dewi Sakuntala, "Wahai sang raja, ini anak Anda bersama hamba sudah besar dan saya persembahkan kepada Anda." Raja menolak. "Wah, siapa kalian?" Pura-pura tidak kenal raja ini. "Siapa kalian? Saya tidak kenal dengan Anda. Saya adalah Sakuntala, anak pertapaan di sebuah pasraman di hutan. Pada waktu dulu Tuan pada saat berburu singgah di pertapaan dan melakukannya bersama hamba di sana, dan inilah anakmu yang lahir seperti ini." Wah,
Masa saya mencintai anak pertapa? Tidak mungkin. Wah, akhirnya Dewi Sakuntala sangat sedih sekali. Dan Dewi Sakuntala itu sudah nekat, apapun yang akan terjadi, beliau tetap akan menyerahkan anaknya. Wahai raja, apakah raja lupa bahwa di dalam diri setiap orang itu ada atma? Kemudian di dunia ini juga ada betara-betara, ada dewa-dewa sebagai saksi perbuatan Anda. Apakah itu dewa surya, dewa angin, dewa air, dan semuanya, ibu pertiwi dan lain sebagainya, itu semua menyaksikan apa yang Anda lakukan. Lebih-lebih di dalam diri kita masing-masing ada atma yang mengatakan kebenaran itu. Seharusnya Anda menyambutlah anak ini walaupun kotor. Seharusnya Anda merangkul anak ini karena sudah sekian lama merindukanmu. Wah, tidak benar ini semua rakyatku. Tidak mungkin saya mencintai anak pertapa di gunung sana. Tidak ada itu. Nah, pada saat seperti itulah ada yang disebut dengan sabda ngantara, yaitu suara dari langit. Wahai Raja Duswanta, akuilah itu sebagai anakmu, karena itu adalah anakmu dengan Dewi Sakuntala. Dan dia adalah calon raja yang akan terkenal nanti di Hastinapura ini. Nah, begitulah suara dari langit itu. Nah, akhirnya sang raja pun menyadari dan mau mengakui anak itu sebagai anaknya. Lalu dirangkullah anak itu bersama Dewi Sakuntala, dan raja pun berkata, wahai Adinda, saya tadi tidak mengakui karena saya takut. Tidak ada orang yang percaya bahwa kamu ini anakmu ini adalah anak raja, anak saya bersamamu. Nah, sekarang sudah ada suara dari langit, maka semua rakyat akan percaya, dan hal inilah yang saya tunggu-tunggu. Makanya saya tadi mengelak, ingin saya membuktikan supaya betul-betul rakyat mempercayai. Maafkanlah Kakanda. Begitulah kata Prabu Duswanta. Dan anak ini akan saya angkat menjadi Yuwaraja atau raja muda yang akan menggantikan tahta saya nanti. Dan mulai hari ini saya ganti namanya Sarwadamana dengan Barata. Ah, inilah adik-adikku sekalian, Sarwadamana, anak daripada Sakuntala dengan Raja Duswanta yang bernama Barata. Barata inilah yang akan nanti menurunkan keluarga Barata di Hastinapura, termasuk Kaurawa dan Pandawa. Nah, itulah kisah tentang Sang Barata, atau nama Barata itu diambil dari anak seorang Dewi Sakuntala, dan Dewi Sakuntala itu adalah anak dari Resi Wiswamitra dengan bidadari Menaka dari Kayangan. Tidak kaleng-kaleng. Ya, ini turunan. Nanti Barata ini akan menjadi kisah Mahabharata. Dan di kisah Mahabharata itu saya akan menceritakan lagi kisah-kisah bagaimana lahirnya siapa itu Drestarasta, Pandu, dan Widura. Siapa ibunya, siapa bapaknya, itu nanti saya akan jelaskan. Dan kenapa sampai Pandawa dan Kaurawa bermusuhan dan akhirnya berperang mati-matian, padahal dia berkeluarga, itu keluarga Barata. Nah, itulah adik-adikku semua, mudah-mudahan kisah cerita saya ini ada manfaatnya. Dan sampai di sini saya akhiri cerita ini.
Om Santi 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 Om.